بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ارفع عنا غضبك يا رب، ارفع غضبك يا رب، ارفع غضبك يا رب، ارفع غضبك يا رب، ارفع غضبك يا رب، يا رب ارفع غضبك، يا رب ارفع غضبك عنا. ضربت الكهرباء يا رب، يا ناس الدفاع المدني يا ناس، يا رب ارفع غضبك، يا رب ارفع غضبك يا رب، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.
Ini pesantren yang berbudak, adik hancur semua. Ini semuanya bangsa dengan lagi kami soal taklim, namun ini adalah kami ini sudah diajarin. Sabar, sabar ini ada sabar. Beaknya itu saungna. Kita kan boborobotan karena saungna. Ini masa berapa puluh jutaan tah. Saya menelpon Kak Ira. Aku kiri begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat Allah yang kami muliakan, menurut BMKG Indonesia dan juga para pakar gempa dari luar negeri mengatakan Indonesia punya peluang mengalami gempa, apalagi Jawa yang memiliki 2 sesar raksasa di Jawa ini, termasuk di Jabodetabek sampai ke Cirebon, kemudian di daerah Jawa Timur termasuk Jogja, itu ada sesar yang sangat berat kehidupan mereka, agama juga terjaga dan terawat, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur terwujud. Ini yang saya mau. Tapi ketika yang dilakukan kebalikan daripada itu, maka inilah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah suatu negara, suatu bangsa, penduduknya
benar imannya kepada Allah, dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, pasti kami bukakan selebar-lebarnya pintu-pintu barakah dan kebaikan dari langit dan juga yang keluar dari bumi. Walakin, tetapi sayang, kadzabu, mereka mendustakan, mereka melawan dan menentang. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kapan siksaan itu? Apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman ketika dosa sudah dibuat di mana-mana, maksiat sudah dilakukan di mana-mana? Mereka masih merasa aman daripada siksa dan azab kami yang datang kepada mereka baghtatan, tiba-tiba. Wahum naimun, mereka sedang di rumah-rumah mereka, mereka sedang kumpul-kumpul dengan keluarga mereka, mereka sedang mau tidur atau sedang tidur, datang kepada mereka siksaan kami. Wahum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha, atau kami siksa mereka di waktu duha. Wahum yal'abun, mereka sedang main-main. Baik saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, InsyaAllah semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Mari kita istighfar dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tingkatan zikir dalam tasawuf. Pertama, zikir tawaf. Zikir ini dilakukan dengan cara memutar kepala, mulai bahu kiri menuju bahu kanan dengan mengucap la ilaha illallah sambil sedikit menahan nafas. Setelah sampai bahu kanan, nafas ditarik lalu mengucapkan ilallah yang dipukulkan ke dalam hati sanubari yang bertempat di 4 lapisan hati di dada sebelah kiri tempat berdiamnya nafsu lawamah. Kedua, zikir nafi isbat. Zikir ini mengucapkan la ilaha illallah dengan lebih mengeraskan nafinya la ilaha ketimbang isbatnya Allah, yang diucapkan seperti memasukkan ke dalam yang empunya asma Allah. Ketiga, zikir isbat faqad. Zikir ini dengan mengucapkan ilallah yang dihujamkan ke dalam hati ruhani. Keempat, zikir ismul azam. Zikir ini dengan menyebut asma Allah yang dihujamkan ke tengah dada tempat bersemayamnya ruh yang menandai adanya hidup. Yang kelima, zikir ismu zat. Zikir ini dengan menyebut ismu zat, yaitu hu, dengan mata dipejamkan dan mulut dikatupkan, dengan lidah yang diangkat ke langit-langit kemudian diarahkan ke tempat tengah-tengah dada menuju ke arah kedalaman rasa sehingga mendapatkan rasa sejati dan sejatining rasa. Yang keenam, zikir tarakki. Zikir ini dilakukan dengan cara menarik nafas dengan lafal Allah dan mengeluarkan nafas dengan lafaz hu Allahu yang diambil dalam dada, dan lafaz hu dimasukkan ke Baitul Ma'mur atau otak, dan Allah dimasukkan ke dalam dada. Ini agar salik seorang yang mau menuju kepada zikir, menuju jalan kepada Allah, dalam bahasa thariqahnya, otaknya yang ada di Baitul Ma'mur, kepala tercerahkan. Ketujuh, zikir tanazul. Zikir ini dilakukan dengan hu Allah, yaitu menarik nafas dengan lafal hu, menghembuskan nafas dengan lafal Allah. Lafal ismu zat hu Allah diambil dari Baitul Ma'mur dan Allah dimasukkan ke dalam dada paling dalam, tempat hati sir, tempat timbulnya tauhid. Hal ini dimaksudkan agar si salik menjadi manusia cahaya atau insan cahaya ilahi menuju puncak kesempurnaan rohani. Semoga bermanfaat. Tapi saran kami, lebih baik jangan hanya menerima tausiah ini dengan mentah. Maka ambillah zikir, mintalah berbaiah kepada mursyidmu, atau yang belum punya mursyid, belajarlah, carilah guru yang bisa membimbingmu.
agar zikir yang kamu amalkan lebih baik dan sampainya kamu menuju kepada Allah dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tingkatan zikir dalam tasawuf. Pertama, zikir tawaf. Zikir ini dilakukan dengan cara memutar kepala, mulai bahu kiri menuju bahu kanan dengan mengucap La ilaha illallah sambil sedikit menahan nafas. Setelah sampai bahu kanan, nafas ditarik lalu mengucapkan ilallah yang dipukulkan ke dalam hati sanubari yang bertempat di 4 lapisan hati di dada sebelah kiri tempat berdiamnya nafsu lawamah. Kedua, zikir nafi isbat. Zikir ini mengucapkan la ilaha illallah dengan lebih mengeraskan nafinya la ilaha ketimbang isbatnya Allah yang diucapkan seperti memasukkan ke dalam yang empunya asma Allah. Ketiga, zikir isbat faqad. Zikir ini dengan mengucapkan ilallah yang dihujamkan ke dalam hati ruhani. Keempat, zikir ismul azam. Zikir ini dengan menyebut asma Allah yang dihujamkan ke tengah dada tempat bersemayamnya ruh yang menandai adanya hidup. Yang kelima, zikir ismu zat. Zikir ini dengan menyebut ismu zat yaitu hu dengan mata dipejamkan dan mulut dikatupkan, dengan lidah yang diangkat ke langit-langit kemudian diarahkan ke tepat tengah-tengah dada menuju ke arah kedalaman rasa sehingga mendapatkan rasa sejati dan sejatining rasa. Yang keenam, zikir tarakki. Zikir ini dilakukan dengan cara menarik nafas dengan lafal Allah dan mengeluarkan nafas dengan lafaz hu Allahu yang diambil dalam dada, dan lafaz hu dimasukkan ke Baitul Ma'mur atau otak dan Allah dimasukkan ke dalam dada. Ini agar salik seorang yang mau menuju kepada zikir, menuju jalan kepada Allah, dalam bahasa thariqahnya, otaknya yang ada di Baitul Ma'mur, kepala tercerahkan. Ketujuh, zikir tanazul. Zikir ini dilakukan dengan hu Allah, yaitu menarik nafas dengan lafal hu, menghembuskan nafas dengan lafal Allah. Lafal ismu zat hu Allah diambil dari Baitul Ma'mur dan Allah dimasukkan ke dalam dada paling dalam tempat hati sir, tempat timbulnya tauhid. Hal ini dimaksudkan agar si salik menjadi manusia cahaya atau insan cahaya ilahi menuju puncak kesempurnaan rohani. Semoga bermanfaat. Tapi saran kami, lebih baik jangan hanya menerima tausiah ini dengan mentah. Maka ambillah zikir, mintalah berbaiah kepada mursyidmu, atau yang belum punya mursyid, belajarlah, carilah guru yang bisa membimbingmu agar zikir yang kamu amalkan lebih baik dan sampainya kamu menuju kepada Allah dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.